dalam khutbah mukadimah kita, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah yang menciptakan seluruh alam ini. Ma huwallah, siapa Allah itu? Selain alam, yang bukan alam itu Allah, Allah bukan alam. Kalau begitu, bahwa alam bermakna adalah selain Allah. Allah ismu zat, alam sebab akibat. Alam ada karena ada tukang ada. Yang mengadakan alam itu bukan alam, itu namanya Allah. Alam banyak grade, alam banyak tipe, alam banyak jenis. Ada jenis manusia, ada jenis jin, jenis laut, jenis tumbuhan, itu semua disebut alam. Kalau begitu, apa definisi alam? Kita lihat. Al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis. Yang namanya alam berubah. Yang namanya berubah adalah hudus. Yang namanya hudus akan hancur, akan fana. Kenapa dia fana? Karena ada tukang ada, maka satu saat dia akan tidak ada, karena proses ada, karena tukang ada. Sedangkan Allah ada tanpa tukang ada, maka jangan tunggu satu saat akan tiada. Itu tidak ada pada Allah, yang disebut dengan sifat qidam dan sifat baqa. Wa annahu lima yanalul, bahwa Allah sesuatu yang kaidu qidam nyan hana adam. Wa annahu lima yanalul adamu mukhalafun burhanu hadzal qidamu. Di dalam syair yang lain disebutkan, ala kullu syai'im ma khalaqallahu batilun wa kullu na'imin la mahalata dhailun. Tiap-tiap nikmat bertatuban kesudahan mandum fana. Tiap-tiap maujud yang ken Tuhan kesudahan mandum binasa. Itulah alam. Jadi disitulah bagi orang yang mengkaji tentang ilmu tauhid, ilmu akidah, dia harus cerdas falsafahnya. Karena falsafah adalah satu metode, satu cara untuk memahami tentang bagaimana perbedaan hukum alam dengan sunnatullah, dengan Allah yang bukan alam. Lahirlah di dalam disiplin ilmu, lahirnya ilmu mantik, ilmu logika. Untuk apa logikanya? Kita lihat tujuan logika. Ini logika dalam Islam, ya. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija wa hatta'an hum min sama'il aqli kullahija mimin sahabil jahli hatta badat lahum sumusul marifah ra'au muqaddaratiha munkashifah. Falsafah adalah bertujuan untuk menggali ada apa di belakang benda. Kalau orang mengatakan A, orang falsafah bisa membalik, jangan percaya dulu, mungkin B. Bagaimana caranya kita gali? Siapa yang ngomong, untuk apa dia ngomong, kapan dia ngomong. Kalau dalam negara itu masuk dalam ilmu intelijen. Ilmu intelijen begini dia. Kalau orang mengatakan ke sana, itu maknanya ke sini. Itu umumnya ilmu intelijen begitu. Karena ilmu intelijen adalah bertujuan adalah melihat yang sebalik yang ada. Makanya kalau orang datang saya bilang, saya ini intel, itu bukan intel. Karena intel tidak boleh menampakkan identitas. Kalau dia mengatakan intel, nggak dapat berita. Mana saja intel, intelligent. Dalam bahasa Inggris, orang cerdas mensikapi, mencermati sesuatu. Itulah intelligent. Dalam bahasa Arab disebut ainon, mata-mata, memata-mata. Kalau begitu falsafah sangat penting dalam mengkaji agama agar kita lahir sesuatu dari sebuah benda. Tadi alam.
Alam langit. Siapa yang menciptakan langit? Ya Allah. Mungkinkah benda yang ada tanpa tukang ada? Lihat laut yang begitu dalam laut ada gelombang, dalam laut ada ikan, jutaan ikan di dalam laut. Engkau nyan pihana habis. Tho pegat lautnya. Mungkin laut karena hana orang pegat. Logika mana yang bisa ketemu? Sesuatu ada tanpa tukang ada. Kalau begitu alam ini tidak dimulai dari nol dalam ilmu teori. Alam ini tidak dimulai dari nol. Karena ada yang desain. Apapun yang kita kaji hari ini tidak dimulai dari nol. Karena alam sudah ada. Tidak diawali dari nol. Maka apapun kehebatan manusia, kecerdasan manusia, diawali dari benda-benda yang ada, diawali dari observasi yang ada berdasarkan objek lapangan. Kenapa kita menyebutkan matahari? Karena kita melihat matahari. Bagaimana kita sebut benda jika benda tidak ada? Apakah kita bisa menyebutkan benda? Berani enggak kita menyebutkan benda tanpa benda? Seorang ilmuwan di dalam dunia teknologi misalnya, dalam dunia pertanian, dalam dunia arkeologi dan seterusnya. Ini apa nih kumannya? Ada benda. Bendanya cukup alu. Ibu treatment dalam ilmu kimia atau fisika. Ini atom. Nah, apakah di bawah atom ada lagi yang kecil? Dulu tidak ada, sekarang sudah ditemukan. Di bawah atom adalah namanya partikel-partikel Tuhan. Ya, ada benda yang bergerak ketika dilihat tidak nampak seperti atom. Kalau dalam bahasa falsafah itu johar, ada benda yang terkecil. Nah, di sinilah betul ilmu logika. Nah, ilmu logika ini agar kita arah memahami agama tidak salah, ulama memberikan beberapa pandangan terhadap pemikiran. Karena pikiran tadi ada bersifat umum, ada bersifat khusus, dalam bahasa lain ada komposional, ada syariah. Kita lihat pendapat para ulama. Bagaimana hukum belajar ilmu falsafah, ilmu logika tanpa dasar agama? Wa qulfu fi jawadil istighali bihi ala salasatin aqwali fabnu salahi wan nawawi harama wa qaulatun masyhuratun sahihah jawaduhu likamilil kariha mumarisin sunnati wal kitabi. Hukum belajar ilmu logika tanpa memahami Al-Quran dan hadis, hukumnya haram. Kenapa haram? Tidak menemukan titik temu nanti. Mana kebenaran logika, mana kebenaran agama. Kebenaran logika memiliki dua instrumen. Pertama ada pernyataan, disebut statement. Kedua ada kenyataan. Itu benar menurut logika dan falsafah. Bagaimana kebenaran agama? Kita percaya kepada alam gaib. Gaib itu belum berjumpa. Kita belum masuk ke kubur. Bagaimana percaya alam kubur? Apakah secara logika masuk ke kebenaran logika? Tidak. Itu kebenaran agama. Kenapa nggak bisa di logika? Akhirat belum ada. Surga belum pernah kita datang. Ke neraka belum pernah masuk. Dengan malaikat belum pernah jumpa. Dengan malaikat belum pernah kita komunikasi. Kalau kita melihat kebenaran falsafah, tidak wujud. Kenapa? Pernyataan ada, kenyataan tidak ada. Disitulah butuh kebenaran agama. Bagaimana memahami kebenaran agama? Dalil agama tadi, kitab was sunnah. Pakan dapatih kuro akhirat, karena dalam ayat Al-Quran disebut tentang akhirat 156 kali tentang akhirat. Kenapa harus beriman?
Berapa kalimat kafir dalam Al-Quran? 525 kali Allah ulang tentang kalimat kafir. Berarti lawannya adalah mukmin. Jadi kalau begitu, alam walillahi mulkus samawati wal ard. Alam ini adalah milik Allah, maka alam yang dimaksud adalah selain Allah. Berarti roh buma, roh ketanya, roh malaikat, roh jin, mandum nyusun alam. Jadi yang mana, adakah benda ini yang bukan milik Allah? Tidak. Makanya kenapa orang tidak beriman disebut kafir bahasa agama, bahasa Al-Quran? Karena dia tidak percaya kepada kebenaran, disebutlah kafir. Cuman punya kebenaran hai patih jit takun God. Nah, logika berfikir. Kiban dah pegah kafir nyan God Tuhan hai patih. Kiban dah pegah kafir nyan hebat, mu yang pegat alam hai patih. Kiban dah pegah kafir nyan hebat, uro kiamat yang akan terjadi hai patih. Yang pegat alamnya hai patih. Mungkin God urang. Menyamanan God menurut menurut dia. Apa standar God? Kalau God menurut logika, sejuta manusia, sejuta God. God mana yang kita pegang? Kebenaran mana yang kita pegang? Disitulah butuh kitab suci sebagai pedoman. Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran, Alif Lam Mim Wallahu bimuradih. Makna Alif Lam Mim. Allah lanjut, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dalam Al-Quran itu tidak ada cerita ragu sedikit pun. Hudan linnas, menjadi petunjuk bagi manusia. Itulah Al-Quran. Maka butuh kitab suci. Nah, maka menarik kalau kita pelajari agama-agama di dunia. Sebuah agama baru dianggap agama jika memiliki dua syarat mutlak. Itu tidak boleh digeser. Lain boleh ditambah. Pertama, ada kitab sucinya. Kedua, ada rasulnya. Kalau tidak ada dua ini, tidak boleh disebut sebuah agama. Hanya boleh disebut aliran, kepercayaan, sekte, bukan agama. Kalau begitu Indonesia sudah banyak berkembang, apa itu bukan agama, itu aliran. Bahai aliran, Syiah aliran, itu bukan agama. Maka anehlah kalau hari ini misalnya menteri mengatakan itu sebuah agama resmi negara. Syarat agama tidak cukup. Bagaimana kita anggap ini agama? Apakah tidak kacau negara ini? Apa manusia tidak akan bertengkar nantinya? Inilah penting pakar dalam mengeluarkan statement di dalam bernegara. Karena bicara pimpinan setingkat menteri kah, setingkat presiden kah, legislatif kah, eksekutif kah, yudikatif kah, menjadi catatan bagi rakyatnya. Ini ngomong siapa? Ngomong menteri. Kacau menjadi pegangan orang. Maka pemimpin itu harus cerdas dia. Cerdas logikanya, cerdas EQ-nya, cerdas hukumnya, cerdas bacaannya, cerdas dalam mensikapi masalahnya. Itulah pemimpin, wajib cerdas. Jangan isu dianggap hukum. Kembali kepada pertanyaan pokok, menyamanan alamnya mandum-mandum. Yang kan Allah gekun alam. Be alam beda bahasa Arab. Menya alam nyan maknanya tanda. Alamun nyan maknanya tanda. Alam baru. Selain Allah kun alam, al-alam mutaghair. Jadi alam dengan alam berbeda dia. Ya kan? Ingat lam, beda lam.